Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar utang-utang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Nah, upaya pemerintah untuk menghadapi permasalahan jangka panjang yang bentar guys. Jadi itu ada beberapa permasalahan ekonomi yang terjadi di masa demokrasi parlementer. Ada yang jangka panjang dan juga jangka pendek. Kalau yang jangka panjang dan jangka pendek itu yang pertama ada berlebihnya beredaran uang di Indonesia dan juga harga kebutuhan yang semakin tinggi. Terus kalau yang jangka panjangnya itu ada peningkatan penduduk tetapi taraf kesejahteraan masyarakat itu masih rendah. Terus gimana sih pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut? Nah ini caranya. Yang pertama itu dengan kebijakan Gunting Syafruddin. Nah, kebijakan Gunting Syafruddin ini dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada saat itu, yaitu adalah Bapak Syafruddin Perwira Negara. Nah, jadi itu isi kebijakannya adalah memotong nilai uang dari 2,50 rupiah dan ke atasnya menjadi setengah dari nilai mata uang itu. Nah, jadi itu tujuannya biar uang yang beredar itu menurun dan terlalu banyak biar nggak terjadi inflasi yang tadi sudah dikatakan juga. Terus selanjutnya ada sistem ekonomi jarak benteng. Oke, sebelumnya boleh ya kalau yang penting-penting dicatat karena nanti kita bakal tulis. Terus ada ya. Terus habis itu yang kedua ada sistem ekonomi gerakan benteng. Nah, sistem ekonomi gerakan benteng ini merupakan usaha pemerintah buat mengubah nih struktur ekonomi kolonial menjadi nasional. Sebelumnya udah tahu nggak sih sistem struktur ekonomi kolonial itu apa? Udah tahu ya? Oke, jadi itu struktur ekonomi kolonial adalah di mana perekonomian Indonesia loh Pak, tapi malah dikuasai sama perusahaan asing. Nah habis itu kenapa harus ada sistem ekonomi gerakan benteng? Karena kita tuh mau mengubah ide dibalikin gitu biar strukturnya itu jadi nasional, biar orang lokal atau Indonesia perusahaan nasional itu bisa menguasai perekonomian di Indonesia sendiri gitu. Nah tapi dalam pelaksanaan itu ada kendala. Kenapa? Karena kan pada masa itu pengusaha atau perusahaan nasional atau lokal atau Indonesia masih belum bisa nih menyaingin perusahaan asing. Jadi ya kayak gitu. Karena kan juga masih belum terlalu berkembang kan IPTEK pada masa itu. Terus selanjutnya ada financial economy atau FINEX. Pada masa itu kebijakan dari kabinet Burhanuddin Harahap. Jadi Indonesia itu mengirimkan delegasinya ke Belanda pada tanggal 7 Januari 1956 untuk melakukan beberapa kunjungan dan persetujuan Sunda kepada Belanda. Yang isinya adalah pembatalan persetujuan Sunda hasil konferensi meja bundar. Yang pertama, yang kedua, hubungan Finek Indonesia Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Nah, yang ketiga, hubungan Finek didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh nih terikat oleh perjanjian lain.
It's time to begin the sixth lesson.
keadilan dalam